hamba sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Segala puji, segala puji hanya bagi Tuhan. Syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mari kita angkat pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala amin. Haleluya, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah
pada saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami membawa hati kami membawa tubuh, jiwa dan roh kami kepadamu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapanmu. Kami mau menaikkan pujian kami bagi Engkau. Kami mau naikkan penyembahan kami bagi Engkau. Biarlah kiranya Engkau bertahta atas setiap pujian penyembahan kami. Dan biarlah semuanya ini boleh menyenangkan hatimu. Kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Roh-Mu Tuhan boleh turun ke atas jemaat-Mu pada pagi hari ini. Boleh turun ke atas setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah kami merasakan sukacita surga. Kami merasakan keberkatan yang luar biasa dari Tuhan pada pagi hari ini. Segala roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang melemahkan kami, yang mengganggu kami mau tolak dan usir keluar. Hanya di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa darah-Mu Tuhan tercurah atas kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami memuji Engkau, kuasa mujizat-Mu dinyatakan. Kami tidak mau membatasi kuasa-Mu Tuhan. Pada saat ini kami percaya sesuatu yang ajaib dan luar biasa boleh terjadi dalam setiap hidup kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami agungkan. Kami mau naikkan pujian kami, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, nama Tuhan yang diagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur kalau pada saat ini kita semua bisa ada di tempat ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan, sebab-Mu yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Amin. Tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah.
mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita angkat pujian yang mengatakan, ajarku mengerti Tuhan segala rencanamu. Tahun 2022 mungkin kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi biarlah kita minta Tuhan yang menuntun setiap kita. Roh Allah yang kudus itu boleh menuntun setiap kita. Ajarku mengerti Tuhan segala rencanamu. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu Tuhan, hanya padamu. Bapakku, Engkau ajaib, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Amin. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan, segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu, hanya padamu. Pimpinlah jalanku
menurut kehendak-Mu Bapa. Kehendak-Mu terjadilah. Bapak, terima kasih pagi ini kami bersyukur kami boleh menginjakan langkah dan hidup kami di tahun yang baru. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami yang gak tahu, yang gak kuat, diberi kekuatan dan pengharapan. Hingga langkah kami gak terhenti karena pergumulan. Langkah kami tidak berhenti karena ujian, karena kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan. Biar pujian sungguh menyiapkan hati kami, menyambut makanan terbaik bagi rohani kami, yaitu firman Allah yang hidup, yang kudus, yang kuat dan berkuasa melakukan segala perkara. Kami tahu mengawali tahun yang baru kami perlu diisi dengan kebenaran, dengan terang Allah, agar jalan hidup kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, terus bersama dengan Bapa di sorga, agar kami dapat mengerti rancangan-Mu dan menikmati berkat Allah setiap hari. Mampukan hamba-Mu hikmat dalam kata-kata, dalam pemahaman turun, sehingga yang disampaikan bukan ide konsep manusia, bukan buat kepentingan manusia, tapi kepentingan kerajaan Allah bagi kami, orang-orang yang dipanggil dalam terang-Mu yang ajaib. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Di Tuhan, shalom. Bapak Ibu silakan duduk. Selamat tahun baru. Biar di tahun yang baru Tuhan memberikan hati yang baru, semangat yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru dalam hidup kita untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan terus menyerahkan hidup kita bagi Tuhan. Kita percaya apapun pergumulan kita hadapi, Bapa mengerti apa yang harus dibuat bagi kita. Mari bersama-sama membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Tema kita hari ini adalah melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Jangan melangkah di tahun yang baru tanpa tiga hal ini, tanpa iman, pengharapan, dan kasih. Bisa melangkah tapi kita pasti ujungnya akan binasa, pasti akan kalah. Kita akan tidak menikmati berkat Tuhan. Sebab itu melangkahlah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kita tidak sendirian. 1 Korintus 13 ayat 13 saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca dalam Kolose 3 ayat 5, maka Alkitab berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa melangkah di tahun yang baru dengan perkara-perkara yang seperti ini. Kita nggak bisa menyimpan, memelihara perkara-perkara yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Di tahun yang baru, Kolose 3 ayat 5 ini bicara konteks manusia yang baru, maka yang lama ditanggalkan. Karena yang lama itu akan membebani langkah kita, akan membebani persekutuan kita bersama dengan Allah, akan membebani iman kita, akan merusak banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau apa? Kalau segala sesuatu yang duniawi itu ada bercokol dalam kehidupan orang-orang percaya. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi penyembahan berhala itu bukan ada patung di depan kita, lalu kita angkat tangan, lalu kita hormat kepada patung itu, lalu kita percaya kepada patung itu. Tapi Alkitab berkata, segala bentuk keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Waktu kita serakah, maka kita nggak bisa bersyukur sama Tuhan. Maka keserakahan itu
menjadi sesuatu yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah puas, kita nggak pernah cukup walaupun Tuhan sudah mencukupkan. Kita nggak pernah berterima kasih walaupun Tuhan sudah tolong hari lepas hari. Sampai mengakhiri tahun yang lalu 2021, sampai kita ada hari ini, kita nggak pernah berterima kasih dan bersyukur. Karena itu Alkitab berkata, matikan. Kalau kita mau melangkah di tahun yang baru, kaki kita harus dibasuh dengan firman Allah. Hati kita harus dibasuh dengan kebenaran firman Allah. Agar waktu kita memasuki tahun yang baru itu, maka yang tidak berguna, yang menghambat berkat Allah turun dalam kehidupan kita, hilang. Sehingga berkat Allah yang Tuhan siapkan di tahun yang baru, dengan berkat yang baru, turun dalam kehidupan kita. Kita jangan mau Bapak Ibu ya, membiarkan hal-hal yang seperti ini bercokol menguasai kehidupan kita. Kolose 3 ayat 8 berkata, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi yang pertama matikanlah, yang kedua buanglah, dan ada perintah, tetapi karena itu ada kata sekarang. Artinya apa? Jangan ditunda-tunda untuk membersihkan yang kotor dalam kehidupan kita. Karena yang kotor itu akan, kalau tidak dibersihkan, akan menambah terus dalam kehidupan kita. Jadi yang kotor itu jangan ditunda waktu kita masuk di tahun yang baru ini. Yang kotor itu biarkan tangan Allah membersihkannya. Dan kita membuka hati kita dan berkata, Tuhan bersihkanlah, tahirkanlah hidupku. Buang semuanya, segala kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Dan ini bisa muncul Bapak Ibu ya. Marah karena apa? Banyak hal. Geram karena apa? Banyak hal. Kejahatan, fitnah bisa lahir dalam hidup kita. Karena banyak hal itu bisa terjadi seketika, baik sadar maupun tidak. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita, Alkitab berkata, sekarang waktunya membuang hal-hal yang enggak berguna, membuang sampah yang sangat tidak berguna dalam hidup kita, merugikan hidup dan langkah kita sebagai orang percaya berjalan dalam kehendaknya dan menikmati berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan. Karena kita percaya setiap perjalanan kita bersama dengan Tuhan pasti diakhiri dengan berkat Allah. Amin Bapak Ibu. Gak pernah Tuhan gak nyiapin berkat Bapak Ibu. Kalau kita hidup Allah datang supaya kita apa? Bahagia. Kalau kita hidup Allah berkorban supaya apa? Supaya kita damai. Supaya kita sukacita. Kalau ada kegeraman, kemarahan, kejahatan, dan lain-lain produk dari kuasa kegelapan bercokol dalam hidup kita, tahunnya baru tapi hidup kita tidak bahagia. Hidup kita tidak damai. Bahagia itu nggak perlu ditunggu, tapi dijalani bersama dengan Tuhan. Waktu kita membuang, waktu kita mematikan segala hal yang tidak selaras dengan firman Allah, maka pada waktu itulah kita bukan sedang menunggu bahagia, bukan sedang menunggu damai, bukan sedang menunggu sukacita, tapi kita sedang berjalan dalam kebahagiaan yang Tuhan siapkan, dalam damai yang Tuhan siapkan, dalam sukacita yang Tuhan siapkan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau orang percaya menyimpan dan memelihara hal-hal yang di atas, berarti orang itu sedang berjalan di dalam kekalahan yang besar. Bukan kekalahan yang biasa, kekalahan yang besar. Kalahan yang telak. Indonesia kemarin leg pertama itu kalahnya telak sama Thailand. Berapa kosong Bapak Ibu yang nonton? 4-0 ya. Aduh ya, digocek sana, gocek sini. Kalahnya bukan 1-2 tapi 4-0. Kalah telak, kalah besar. Sama waktu kita menyimpan sampah yang tidak berguna dalam hidup kita, maka kita sedang berjalan di dalam kekalahan. Padahal di tahun yang baru ini Tuhan mau saya dan Bapak Ibu berjalan di dalam kemenangan. Amin Bapak Ibu. Dan Roh Allah memberi kemampuan, memberi kekuatan untuk kita menang di tahun yang
baru ini. Tuhan gak mau kita kalah, dan kita juga tidak mau kita kalah, karena kita percaya setiap pergumulan selalu ada jalan keluar. Setiap masalah selalu Tuhan buka jalan. Setiap penderitaan yang kita alami, Tuhan selalu tolong kita tepat pada waktunya. Kalau orang berjalan dalam sampah yang gak berguna yang disebutkan Kolose tadi, maka orang itu tidak akan mengalami sukacita Allah, tidak akan mengalami damai Allah. Buat apa kita hidup terima Tuhan? Buat apa kita hidup iring Tuhan? Buat apa kita hidup setia melayani Tuhan, tapi kita gak alami sukacita, damai sejahtera, dan kita percaya kalau kita sampai kehilangan damai sukacita, itu rancangan iblis yang turun dalam hidup kita, karena Allah nggak pernah memberikan hal yang seperti itu. Allah mau kita damai, sukacita bersama dengan Dia. Kalau kita menyimpan sampah, maka orang itu tidak akan mengalami pertumbuhan iman, walaupun dia ke gereja yang besar. Ya, saya punya kesaksian ya, beberapa tahun yang lalu teman saya, dia sedang cari jodoh. Sekarang cari jodoh itu kadang-kadang orang nggak duduk diam di bawah kaki Tuhan ya, nggak berdoa sama Tuhan, tapi lewat fasilitas media sekarang udah canggih ya, sekali pencet maka wajah wanita itu muncul dalam jumlah yang banyak ya, dengan hiasan yang hampir sempurna, matanya cantik ya, rambutnya aduhai, mukanya semua pakaiannya indah. Tapi begitu ketemu teman saya ya, ngobrol, dia beribadah di gereja yang besar di Jakarta. Tapi ternyata Bapak Ibu, orang itu adalah pelacur modern. Siapa yang nyangka? Dia ibadah di gereja yang besar, setia, tapi dia menjalani hidupnya dalam kegelapan. Gak nyangka ya, dengan tampilan yang apik, maka kita akan berkata, wah wanita ini takut Tuhan, wanita ini cinta Tuhan. Ada di gereja besar pasti bertumbuh. Tidak bertumbuh imannya, kenapa? Karena dia membiarkan sampah menguasai hidupnya. Karena dia membiarkan hal-hal yang gelap menguasai hidupnya. Sekalipun mukanya cantik, tubuhnya bagus, tampilannya bagus, tapi dalamnya penuh dengan kegelapan. Gak bisa bertumbuh dan tidak bisa menjadi terang Tuhan. Orang kan bingung ya, dia ibadah tetapi dia prakteknya menyangkali iman yang dia imani. Dan ayat yang kita baca inilah yang perlu kita simpan dalam hati kita. 1 Korintus 13 ayat 13 tadi berkata apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ada yang dimatikan, ada yang harus kita buang, tetapi Alkitab berkata ada yang harus kita tinggalkan. Ada yang kita harus taruh dalam hidup kita, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kenapa harus ada dalam hidup kita Bapak Ibu? Kalau Alkitab berkata biarlah iman, pengharapan, kasih tinggal dalam hidup kita sebagai orang percaya, karena Tuhan tahu kebutuhan kita tiga hal ini. Iman, pengharapan, kasih jangan pudar. Iman, pengharapan, kasih itu jangan terhapus oleh badai pergumulan. Dia harus tetap muncul karena sangat amat penting membantu langkah kita ke depan, yang kata dunia mengatakan dunia di mana kita tinggal tahun yang baru itu penuh dengan misteri, tapi kita berkata kalau ada iman, pengharapan, kasih, maka Tuhan bukakan semuanya menjadi indah bagi kita. Tinggal dalam hidup kita, melangkah menuju tahun yang baru, kita memerlukan dasar yang teguh. Tanpa dasar maka tidak ada yang terbangun dan bertahan. Bangunan ini bisa terbangun karena ada dasar yang menopangnya, dan dia bisa bertahan. Kalau Bapak Ibu baca Matius 7 ayat 25 dan 27 ya, ayat ini kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. Matius 7 ayat 25 dan 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lalu ayat 27 Bapak Ibu ya. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga
rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di mana bedanya Bapak Ibu? Sama-sama dapat hujan, sama-sama dapat badai. Yang satu enggak rubuh, yang satu rubuh. Di mana bedanya Bapak Ibu? Di dasarnya. Di dasarnya. Ya. Hujannya sama, lebat. Hujan air juga, bukan hujan pasir atau hujan batu. Alkitab berkata sama hujannya, lamanya sama mungkin, tapi yang satu rumahnya enggak rubuh, yang satu rubuh. Di mana bedanya? Di dasarnya. Kita menjadi orang percaya harus punya dasar. Kalau kita punya dasar, diletakkan dasar pertama iman, dasar kedua pengharapan, dasar ketiga kasih. Maka ketika hujan pergumulan melanda kehidupan kita, maka kita nggak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Karena waktu kita goyah, kita akan kehilangan segalanya. Kalau kita goyah, kita kehilangan janji-janji Tuhan. Pergumulan itu kadang datang tanpa jadwal yang jelas, dalam banyak bentuk terjadi dalam hidup kita. Dia kadang-kadang nggak kasih SMS hari Jumat, engkau akan sakit. Enggak. Kadang-kadang waktu kematian menjemput kita juga nggak ada WA datang dalam HP kita. Hari Rabu jam 12.30 engkau akan kujemput dan kau akan mengakhiri hidupmu. Gak pernah ada pemberitahuan sebelumnya. Gak ada jadwal yang jelas seperti penerbangan pesawat atau kereta api atau bus malam. Ada jadwalnya, berangkat hari Kamis jam sekian, sampai di tempat tujuan jam sekian. Kadang-kadang pergumulan itu nggak ada jadwalnya, jadwalnya acak-acakan Bapak Ibu ya. Bentuknya juga banyak, nggak bicara ekonomi, kesehatan, ya, hubungan sosial, banyak di situ anak-anak daripada pergumulan kesehatan banyak, anak daripada pergumulan pendidikan banyak, anak-anak daripada masalah ekonomi itu kalau dipecah juga banyak Bapak Ibu ya. Banyak sekali jadwal yang nggak jelas, padat, acak-acakan, kadang-kadang bisa datang dalam hidup kita. Kalau kita nggak punya dasar Bapak Ibu, waktu hujan itu datang dalam hidup kita, maka kita diumpamakan seperti rumah yang rubuh. Tapi kalau kita punya dasar di tahun yang baru ini, kita nggak tahu memang apa yang terjadi, tapi dasar menjadi jawaban atas pergumulan ke depan, atas berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Bukan hanya pergumulan, kadang-kadang waktu kita terima berkat juga kan perlu dasar ya. Kalau dan kasih kita bisa ngaco loh. Orang banyak yang ngaco ketika apa? Bukan dalam kekurangan, dalam kelimpahan. Waktu dia dalam kekurangan, dia cinta Tuhan, dia bergumul sama Tuhan, dia berharap sama Tuhan, dia mengejar hadirat Tuhan sedemikian rupa dalam hidupnya. Tapi waktu kelimpahan itu datang, sama seperti orang-orang Israel, ketika mereka menjadi kuat, mereka melupakan Allah. Ironis, tapi itu kenyataan. Banyak orang yang ketika kekurangan dia cinta Tuhan, ketika kekurangan dia bisa terima kasih Tuhan. Kami bisa makan hari ini dengan tempe tahu, tapi kami bahagia. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami nggak punya harta yang limpah, kami sehat dan bersuka cita dan bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga, dalam banyak hal. Tapi begitu kelimpahan datang, lama-lama Tuhan mulai ditinggalkan. Jaraknya semakin hari semakin jauh. Hari ini kita perlu dasar. Dasar membuat kita bisa membangun hidup kita bersama dengan Tuhan dan sekaligus dapat bertahan terus sampai garis akhir. Kalau nggak di garis akhir percuma Bapak Ibu ya. Kita mengawali dalam roh tapi mengakhiri dalam daging. Tidak begitu. Kita mengawali dalam roh di tahun yang baru ini, lalu kita akan mengakhirinya di dalam roh, dalam berkat Allah. Iman itu jangan kita buang, pengharapan itu jangan kita tinggalkan, kasih itu jangan kita abaikan, tapi biar melekat dalam hidup kita Bapak Ibu, menjadi dasar yang kokoh, dasar yang teguh. Apapun pergumulan,
iman menjadi jawaban, pengharapan menjadi jawaban, kasih menjadi jawaban. Karena ketika iman tinggal dalam hidup jauh dalam hidup kita bisa berjumpa sama Tuhan kapan kita mau. Kita bisa berdoa sama Tuhan, kita bisa berseru memanggil namanya dan katakan, Tuhan tolong aku dalam lembah kelam, gada dan tongkatmu hadir dalam hidupku Tuhan, untuk menghibur, menguatkan, dan membawa hidupku dalam kemenangan yang Tuhan janjikan, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tanpa pengharapan kita mungkin mudah putus asa. Kita berkata sia-sia iring Tuhan, sia-sia setia Tuhan, sia-sia apa yang kami kerjakan buat Tuhan. Kenapa? Karena nggak ada pengharapan. Tapi waktu ada pengharapan, kita tahu kandungan dalam pengharapan itu adalah janji kekekalan. Kalau nggak ada kasih, mungkin apa yang kita harapkan nggak jadi kenyataan, kita bisa menjadi kecewa. Tapi kalau ada kasih, makanya dibungkus oleh kasih yang terbesar, supaya apa? Apa yang kita imani belum terwujud, bersyukur tetap kepada Tuhan. Apa yang kita harapkan kadang tidak menjadi kenyataan, kita nggak kecewa karena kita tahu di balik semua itu pasti ada rencana Tuhan yang lebih baik, yang kadang-kadang kita nggak mengerti, tapi pada waktunya Tuhan buat kita mengerti. Meraih berkat, menerima berkat di tahun yang baru ini, menggunakan berkat memerlukan dasar yang kuat, memerlukan dasar kebenaran. Kenapa? Karena kalau nggak ada dasar, kita bisa meraih berkat dengan segala cara. Yang penting uang masuk dompet, yang penting cuan, yang penting untung. Kita nggak mikirin lagi Tuhan senang atau tidak, Tuhan setuju atau tidak. Kenapa? Karena kita nggak punya iman, nggak punya pengharapan, nggak punya kasih. Tuhan berkorban itu bukan dengan segala cara, Bapak Ibu. Dia berkorban yang diberkati oleh Bapa dalam sorga. Waktu dia difitnah, bisa saja Tuhan pakai cara kekerasan, bisa saja dia membalas dengan berlipat-lipat perlakuan yang tidak baik dalam hidupnya. Tetapi dia tidak menggunakan itu, tapi menaklukkannya di bawah kuasa Bapa. Tidak menghalalkan segala cara, dia berjalan dalam rel yang Bapa tetapkan sampai di Bukit Golgota dan bangkit pada hari ketiga. Dasar membuat waktu kita meraih berkat, ada terang Allah. Kita nggak bisa terima berkat karena bohongin orang. Kita nggak bisa ambil berkat karena kita nipu orang di sana sini. Waktu kita punya dasar, kita mau meraih berkat seperti yang Tuhan mau. Waktu menerima berkat, Bapak Ibu, kalau kita nggak ada dasar, kita nggak bakal bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Walaupun Tuhan sudah mimpin dan memberkati perjalanan hidup kita tahun demi tahun, dan sampai hari ini kita ada di tahun yang baru. Lalu kita melihat sejumlah kebaikan Tuhan yang gak bisa kita hitung. Kalau kita gak punya dasar, kita lebih banyak bersungut-sungut sama Tuhan daripada bersyukur. Kemarin kita sempat ke panti asuhan 4 orang. Hari apa itu ya? Ini Minggu ya, Sabtu, Jumat kalau nggak salah ya, lupa hari. Panti asuhan ada di Pamulang, panti asuhan Pintu Elok namanya. Wah, saya begitu sampai ya, itu buat anak-anak muda bagus banget. Ya, anak-anak muda yang kadang-kadang impiannya tuh setinggi langit, ya boleh. Tapi kadang-kadang ketika nggak sampai, bersungut-sungut nggak mensyukuri hidupnya. Tapi waktu kita sampai di panti asuhan itu, realitas mengajari kita supaya bersyukur. Mereka hidup dari belas kasihan orang. Makan apa adanya. Kalau hari ini ada daging, daging dimakan. Besok nggak ada daging, hanya tahu. Mereka makan tahu dan tempe. Kalau nggak ada tahu dan tempe, mereka makan apa adanya. Tetapi mereka bisa tertawa. Itu yang membuat saya, wah, ini kalau anak muda dibawa ke tempat ini nih. Ya, kalau tahun depan ada program sini, kita bawa anak-anak muda, pelayan-pelayan yang masih muda belia, ya, yang sudah dapat berkat, ya, luar biasa banyak, ditambah melihat realitas kehidupan itu, wow, nyampe langsung ke hatinya, das, makasih Tuhan. Bersyukur ternyata ada orang yang lebih bergumul dengan hebat waktu dia hidup dalam dunia. Dan ada satu orang anak yang bernama, apa ya, namanya hampir mirip di tempat ini, Michael ya. Itu Michael ya,
ya, itu dibuang sama orang tuanya. Bapak Ibu bayangin. Aduh serem ya, anaknya gak cacat, palanya penyok kiri kanan begitu ya. Matanya ya udah gak normal, lagi dikasih makan. Bayangin Bapak Ibu, orang tuanya buang dia. Kita gak dibuang, dirawat, dibesarin. Terima kasih Tuhan. Sedih banget ya, ngeliat orang tua buang anak. Gila, jahatnya lebih daripada setan. Setan gak produksi anak, dia gak buang anak. Manusia buang anak, yang bikin dia, anaknya gak tahu apa-apa. Dibuang dalam keadaan cacat, kakinya, palanya. Bayangin ke depan, 5 tahun, 10 tahun anak ini, ketika semakin bertumbuh. Tapi Tuhan jaga dia, Tuhan pelihara dia, dan dia bisa makan. Amin Bapak Ibu. Jadi hari ini, kalau kita ada di tahun yang baru, angkat tangan, buka hati, terima kasih Tuhan. Bukan bicara apa yang kita terima dari Tuhan, tapi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Itulah titik awal bersyukur. Dan iman, pengharapan, kasih yang menjadi dasar kita melangkah itu ada bersama dengan kita. Hingga kita bisa membangun dan bertahan terus sampai akhirnya. Godaan itu masih bertebaran di mana-mana. Tahun boleh berganti, godaan enggak berganti. Dia bertebaran di mana-mana dalam bentuk tahta, harta, wanita, dan banyak hal. Kalau kita enggak punya dasar, maka kita bisa jatuh dalam godaan itu. Lalu kita berhenti langkah mengiring Tuhan. Ada orang yang mungkin wanita dia bisa lewat, tapi begitu bicara kedudukan, maka orang ini greget ya. Untuk sampai dalam tahta itu, ya, dia tergoda sekalipun meninggalkan imannya kepada Tuhan. Kita nggak mau tinggalkan iman karena harta. Kita nggak mau tinggalkan iman kita karena harta. Kita nggak mau tinggalkan iman kita ya dalam godaan-godaan duniawi yang tidak membawa kita kepada janji Bapa sorga yang kekal. Harapan kadang-kadang tadi saya katakan tidak menjadi kenyataan. Jangan kecewa. Sebab ada dasar bersama dengan kita. Abraham itu bisa melewati perjalanan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun semuanya serba tidak jelas. Tapi dia bisa selesai. Kenapa? Karena punya dasar ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi bukan siapa orangnya. Apa yang dia simpan dalam hidupnya. Itu yang menentukan perjalanan dia. Iya. Orangnya bisa besar, bisa hebat, bisa sukses. Tapi kalau di dalamnya nggak punya dasar, dia nggak bakal menyelesaikan perjalanan hidupnya seperti apa yang Tuhan mau. Ibrani 11 ayat 8, coba kita baca ayat ini ya. Ini ayat terakhir. Ibrani 11 ayat ke-8. Karena iman Abraham itu taat. Ketika dipanggil untuk apa? Berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak apa Bapak Ibu? Tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Gak jelas. Siapa yang mau? Sudah dipanggil gak jelas. Gak ada yang mau, kita butuh kepastian, butuh kejelasan. Tapi hari itu Tuhan mengizinkan Abraham ya, menjalani panggilan Allah dalam hidupnya dengan sesuatu yang samar-samar, yang gak jelas. Supaya apa? Supaya dasar itu tumbuh dalam hidupnya. Iman itu tumbuh dalam hidupnya. Pengharapan itu hidup dalam hidupnya. Kasih itu menguasai hidupnya. Waktu dia berjalan, ketemu dengan pergumulan, dasar itu terbangun. Iman, pengharapan. Tahun yang kita lalui, tahun baru ini, sama mungkin seperti Abraham dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak tahu ke depan karena kita bukan peramal. Tapi yang kita yakini, waktu dasar terbangun dalam hidup kita, maka semuanya dapat kita lewati sampai akhir. Sebab itu siapkan tempat yang terbaik buat iman itu bertumbuh, buat pengharapan itu bertumbuh, buat kasih itu bertumbuh, sehingga ketiganya akan menjadi terang yang membuat kita menikmati berkat Allah dan berjalan dan bertahan sampai akhir. Dan kita berjumpa dengan Bapa di sorga. Amin. Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Buat firman yang kita dengar, lalu kita akan melakukan perjamuan kudus yang dipimpin oleh gembala jemaat. Bapak terima kasih
Kalau hari ini kami boleh dengar firman, bukan kebetulan, tapi Tuhan mau agar kami membangun dasar di tahun yang baru ini. Iman, pengharapan, dan kasih akan menjadi terang, menjadi tongkat yang menuntun kami terus hari lepas hari. Walaupun kami nggak tahu yang ke depan apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi yang kami imani ketika kami beriman dan berharap dan mengasihi Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan kami sendirian. Ketika kami berbeban, Tuhan beri kelegaan. Ketika Tuhan kami sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bahkan ketika kesembuhan belum datang, Tuhan akan memberikan kekuatan yang teguh untuk kami tetap berharap, percaya, dan memanggil nama Tuhan. Kami percaya satu ketika Allah akan mengerjakan yang terbaik dalam rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami. Langkah kami tetap kuat ketika dasar itu ada, maka hidup kami bisa membangun dalam kehendak dan rancangan-Mu. Kami terus bertahan dalam kesetiaan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, menyerahkan hidup bagi hormat kemuliaan-Mu sampai hidup kami dan kami berjumpa dengan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, hari di mana kami ada hari ini mengingatkan tentang kebaikan Allah yang gak pernah pudar, penyertaan Allah yang gak pernah berubah. Dan kami percaya ke depan hal yang sama juga akan Tuhan kerjakan bagi kami yang setia, bagi kami yang tekun berdoa dan mencari wajah-Mu. Allah ada bersama dengan kami. Terima kasih, biar firman ini menjadi rema, menjadi modal untuk kami tetap ada bersama dengan Tuhan, melangkah dalam iman, pengharapan, dan kasih yang memuliakan Allah dan mendatangkan berkat Allah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Yang percaya sama-sama dengan sungguh katakan amin.